Halo Cinephile, gimana kabar kamu? Tetap jaga kesehatan ya. Sekarang Movie Rastis mau lanjutin cerita film The Hobbit nih, yang berjudul The Hobbit: The Battle of the Five Armies. Filmnya nggak banyak basa-basi banget loh. Di awal film, langsung meneruskan dari The Hobbit sebelumnya. Dan film ini 80% adegan perang yang super epic. Dan ini adalah film terakhir dari playlist The Hobbit kami. Nah, nggak banyak basa-basi, yuk Movie Rastis ceritain. Wali kota yang egois dan serakah berusaha menyelamatkan hartanya. Sedangkan Tauriel, Kurcaci, dan anak Bart langsung menuju perahu untuk menyelamatkan diri. Sesuai dengan ramalan, Smaug menjemburkan api dan benar-benar menghancurkan kota. Bart yang lagi di penjara pun berusaha keluar dari sana. Lalu wali kota membuang Alfred dari perahunya dan dengan beruntung, Bart bisa keluar dari penjara. Dia pun langsung mengambil senjata dan bergerak menuju menara. Para kurcaci hanya dapat melihat dari kejauhan. Bart sempat dikejar Smaug, tapi dia bisa menghindar. Hingga sampailah ia di atas menara. Dia memanah Smaug, gak mempan dong. Dia nyoba lagi dan lagi. Kili ngasih tahu kalau panahnya kena. Namun Tauriel bilang kalau panahnya gak akan mampu menembus kulit naga. Ben inget sama panah hitam yang ia sembunyikan. Dia pun langsung mengambilnya dan pergi menemui Bart. Saat Bart nyuruh Ben pergi, Smaug menghancurkan ujung menaranya. Smaug nanya, "Lu siapa berani nantang gua?" Sambil dia masih ngebacot, Bart menyiapkan busurnya yang patah menjadi seperti ketapel dan menjadikan Ben sebagai tumpuan. Saat Smaug masih banyak omong, Bart ngelihat celah sisik yang bolong. Bart bersiap dan Smaug meracau kesakitan, lalu dia tewas bersama wali kota. Bilbo dan para kurcaci yang mengetahuinya bersukacita, tapi Thorin kelihatannya tidak. Saat semua warga kota danau menyelamatkan diri, para kurcaci bergegas menuju Erebor. Kili mencoba mengajak Tauriel dan kembali menyatakan cinta. Namun Tauriel gak bisa ikut Kili. Lalu Kili ngasih batu dia buat Tauriel. Dan para kurcaci pun pergi. Bart bertemu dengan para anak-anaknya. Dan ada satu orang yang bilang kalau Bart lah yang ngebunuh naga. Semua warga bersorak senang. Tapi tiba-tiba Alfred muncul dan ngebagus-bagusin Bart. Dasar munafik. Dan warga langsung mengeroyoknya karena dia udah ngebantuin pelarian wali kota bersama harta warga. Namun Bart dengan bijak nengahin mereka dan menyuruh bersatu untuk mempersiapkan kepindahan mereka. Fili, Kili, dan dua kurcaci sudah sampai di istana Erebor. Bilbo langsung nyamperin mereka dan memperingatkan kalau Thorin telah berubah. Yang lain bingung kan, langsung ngecek deh mereka. Thorin lagi meracau sendiri di tumpukan emasnya dan mengucapkan selamat datang. Setelah berpelukan dengan kawan-kawannya yang lain, mereka disuruh mencari batu tuh. Di saat Bilbo sedang sendirian, dia teringat kata-kata Smaug bahwa Arkenstone bisa membuat pemiliknya gila. Wah, ternyata Bilbo udah nyimpen batunya dong. Penduduk kota danau hendak berangkat menuju gunung. Legolas berbicara ke Bart kalau berita tentang kematian Smaug akan menyebar dan akan banyak yang memperebutkan Erebor. Bener aja, pasukan Azog sedang bergerak menuju Erebor. Dan Azog nyuruh Bolg pergi ke Gundabad untuk memanggil pasukan. Legolas yang udah tahu rencana Azog dan para orc mengajak Tauriel pergi ke Gundabad untuk memastikan penglihatannya. Gandalf dikeluarin dari kurungannya dan orc mau ngambil cincin api milik Gandalf. Saat tangannya mau dipotong, datanglah Lady Galadriel dan menghancurkan orc. Setelahnya dia terkepung oleh arwah, tapi Saruman dan Elrond datang melawan dan membantunya. Galadriel mencium Gandalf yang bikin dia sadar. Lalu Radagast muncul dan membawa Gandalf. Galadriel udah lemes banget. Kemudian anjir, Necromancer datang dong. Galadriel tiba-tiba berubah dan mengusirnya. Elrond mau ngebantu Saruman menghancurkan Necromancer, namun gak dibolehin sama dia. Oh iya, di video sebelumnya kita nggak ngasih tahu ya Necromancer itu siapa. Sebenarnya Necromancer itu hanya julukan.
Nama aslinya dia adalah Sauron. Elrond khawatir soal keselamatan Saruman. Berhubung Sauron belum punya cincin kekuatan, jadi Saruman berani melawannya sendirian. Scene berpindah. Gandalf mau pergi memperingatkan Erebor, lalu Radagast memberinya tongkat punya dia. Di istana, Thorin marah-marah karena batunya belum ketemu juga. Bilbo makin khawatir dong sama kejiwaan Thorin. Bahkan Thorin meragukan kesetiaan kawan-kawannya. Lalu Bilbo nanya Balin soal Arkenstone. Dia menjelaskan kalau batu itu adalah puncak kekayaan kerajaan. Dan Balin takut batu itu bisa bikin Thorin makin gila harta. Pas Bilbo lagi sendirian, Thorin suuzon tuh. Taunya yang dipegang Bilbo cuma kacang dari rumah Beor dan mau menanamnya. Thorin gak nyangka kalau Bilbo begitu menghargai sesuatu, bahkan hal yang kecil. Di sisi lain, penduduk kota danau udah sampai di Dale, kota mati. Alfred ngasih tahu Bart kalau istananya ada tanda kehidupan, dan Bart nyuruh warga untuk membuat shelter. Sedangkan Thorin menyuruh menutup pintu utama Erebor dengan reruntuhan. Thorin gak mau ngebagi hartanya sedikit pun tuh. Paginya, Bart didatangi oleh Thranduil dan pasukan. Mereka memberikan bantuan untuk warga kota danau. Thranduil mau ngerebut permata bangsa peri Lasgalen dari tangan Thorin. Tapi Bart gak mau ada perang cuma gara-gara permata. Jadi dia mau berunding dulu sama kurcaci. Lalu Bart mendatangi Erebor untuk meminta hak yang udah dijanjiin Thorin sebelum dia berhasil merebut tahtanya. Tapi Thorin menolak. Parah sih, Thorin gila harta bet, udah dapet tahta mah lupa sama janjinya. Bart melapor dan Thranduil akan menyerang Erebor besok pagi. Kemudian warga kota danau dan para kurcaci mempersiapkan persenjataan untuk perang. Thorin ngasih baju zirah mithril buat Bilbo. Dan Thorin curhat, dia merasa salah satu kawannya udah nyembunyiin batunya. Bilbo pun mencoba menyadarkan Thorin. Namun Thorin begitu sangat kuat prinsipnya, yaitu gak akan ngasih hartanya sepeser pun ke orang lain. Legolas dan Tauriel sudah sampai di Gundabad. Mereka memata-matainya. Di saat yang sama, Gandalf sampai di kota Dale. Dia menemui Bart dan Thranduil. Dia ngasih tahu soal pasukan orc dari Dol Guldur, dan pasukannya banyak banget. Tapi Thranduil gak percaya. Sore harinya, Legolas dan Tauriel melihat pasukan orc yang super duper banyak keluar dari Gundabad. Mereka pun bergegas memperingatkan yang lain. Saat tengah malam, Bilbo memutuskan untuk pergi dari Erebor menemui Thranduil. Untuk mencegah perang, Bilbo ngasih Arkenstone agar bisa ditukar dengan permata peri dan harta hak warga kota danau. Bilbo yakin hanya dengan bertukar pasti Thorin mau, karena batu ini adalah segalanya bagi Thorin. Setelah itu, Gandalf nyuruh Bilbo pergi karena khawatir kalau Bilbo bakal dibunuh Thorin karena penyakit gila hartanya. Tapi Bilbo gak mau tuh ninggalin kelompoknya. Paginya, Thranduil dan Bart mendatangi Erebor untuk negosiasi. Dia nunjukin Arkenstone, tapi Thorin gak percaya kalau itu asli. Lalu Bilbo bilang kalau itu adalah Arkenstone yang asli, dan dialah yang udah ngasih ke mereka. Thorin kesel kan? Terus Bilbo ngelanjutin, tadinya aku mau memberikannya padamu, tapi kau berubah Thorin. Kurcaci yang ku kenal gak akan ingkar janji, dan takkan pernah meragukan kesetiaan kaumnya. Thorin makin kesel, lalu nyuruh yang lain ngelempar Bilbo, tapi gak ada yang mau. Jadi dia tuh yang mau ngebunuh Bilbo. Untungnya Gandalf datang dan mencoba nyadarin Thorin, tapi gak berhasil. Bilbo pun menggunakan kesempatan itu biar bisa kabur dari Erebor. Thranduil dan Bart nyoba nego lagi. Thorin bingung tuh. Kau mau berdamai atau perang, kata Bart. Tiba-tiba dari bukit datang pasukan Ironfoot. Ironfoot ini dipimpin oleh Dain, sepupunya Thorin. Gandalf ngasih tahu Dain biar gak usah perang karena orc dalam perjalanan menuju kemari. Tapi dia gak dengerin dan pasukan elf dan Ironfoot pun menyiapkan formasi. Panah dari elf bisa digagalin sama Ironfoot. Perang pun pecah di sini. Saat lagi perang, tiba-tiba ada gemuruh. Cir, cacing Alaska dong. Dari ujung bukit, Azog memerintahkan pasukan orknya keluar. Pasukan elf dan Ironfoot pun bersatu, gak jadi ngelanjutin perang.
Mereka berperang melawan musuh yang sesungguhnya, melawan para orc. Azog nyuruh Warbis keluar. Raksasa men. Para raksasa ini ngancurin mesin perang Ironfoot. Lalu Azog merintahin pasukannya untuk menyerang kota. Bart dan kaumnya pun langsung bergerak ke Dale. Duh, emang dah Azog kurang ajar. Dale kan tempat orang sakit, wanita dan anak-anak. Parah banget diserang juga. Perang pun tak terelakkan di kota. Bart nyuruh wanita, orang tua, anak-anak dan yang sakit pergi ke aula besar. Pasukan orc yang menyerang kota makin banyak. Thranduil pun bergegas membantu warga kota. Pasukan pun terbagi. Elf menjaga kota, sedangkan Ironfoot menjaga Erebor. Dwalin ngajak Thorin perang, tapi dia gak mau ninggalin hartanya. Kau duduk di istana luas ini dengan mahkota, dan sekarang kau lebih rendah daripada sebelumnya, kata Dwalin. Dwalin pun diusir dari hadapan Thorin. Saat Thorin berjalan di atas lantai emasnya, dia mendapat bisikan akan alam bawah sadarnya yang menyadarkan dia. Dia halusinasi terkubur dalam hartanya. Akhirnya dia sadar dan melepas mahkotanya. Dain menyuruh pasukannya mundur dan Azog mengerahkan serangan akhirnya. Para kurcaci yang sedang merenung dikagetkan dengan kehadiran Thorin. Kili marah-marah tuh mau perang, dan Thorin yang udah sadar dengan bijak menyemangati mereka untuk berperang. Ironfoot sudah terpojok dan Azog memerintahkan untuk menyerang. Tapi semua terdiam dan wah, Thorin dan para kurcaci memimpin perang dong. Elah, merinding banget. Kemudian ada raksasa buta dikendarain orc. Lalu Bofur menaikinya dan mengendarainya. Kaum wanita ingin ikutan perang tuh. Pas lagi ngajak, taunya Alfred si munafik pura-pura pakai baju cewek dong. Thorin ketemu Dain sepupunya, dan Thorin bilang kalau dia mau ngebunuh Azog. Balin, Dwalin, Vili dan Kili pun ikut bersama Thorin menuju Ravenhill, tempat Azog berada. Banyak rintangan yang mereka hadapi, tapi karena para kurcaci ini overpower, lawan raksasa doang mah lewat. Bahkan Bofur sempat ngebantuin juga pakai raksasanya. Karena banyak banget warg, Balin nyuruh Dwalin, Vili, Kili pergi dengan kambing, dan dia stay ngelawan warg. Alfred sempat mau dibunuh, tapi ditolongin Bart. Dia malah ngebacot yang bikin kesel dah. Dia ngumpet di pelontar tuh. Pas Gandalf lawan raksasa, Alfred gak sengaja ngejatuhin emas ke pelatuknya. Dan akhirnya si munafik mati juga. Bilbo dan Gandalf melihat para kurcaci menuju Ravenhill. Lalu Legolas datang dan melapor kalau ada pasukan kedua dari Gundabad. Mereka mau nyerang dari utara, yaitu Ravenhill. Bilbo bilang kalau Kili ada di sana juga. Tauriel jadi tahu dong. Thorin dan kawannya udah sampai, tapi nggak ada siapa-siapa di atas. Dia pun menyuruh Vili dan Kili untuk mengawasi menara, sedangkan dia dan Dwalin ngeberesin para goblin. Gandalf minta bantuan Thranduil agar pasukannya ke Ravenhill, tapi dia gak mau, dan akhirnya Bilbo memutuskan untuk nyusul. Sempat dilarang Gandalf tuh, tapi dia tetap pergi. Thranduil yang mau ngebawa pasukannya pulang dihadang Tauriel. Tauriel minta buat bantuin para kurcaci dulu, tapi Thranduil marah-marah dan bilang kalau cinta Tauriel terhadap kurcaci itu gak nyata. Kau pikir kau siap mati untuknya, kata Thranduil. Lalu Legolas ngebelain Tauriel dan dia pun ikut bersama Tauriel ke Ravenhill. Vili nyuruh Kili buat berpencar, dan Bilbo sudah sampai di hadapan Thorin. Dia ngasih tahu info kalau ada pasukan kedua. Thorin pun menyadari kalau ini cuma perangkat. Dia nyuruh Dwalin nyari Vili dan Kili untuk mundur. Tapi mana sempat, keburu telat. Bener aja Vili ketangkep. Lalu dia dibunuh Azog. Thorin pun langsung nyari Kili, tapi dia malah ketemu Azog. Para kelelawar udah datang dan nyerang. Legolas pergi naik kelelawar, dan Tauriel melihat Kili lagi bertarung. Dia pun langsung nyamperin. Sampailah Legolas di ujung menara. Thorin dibantuin Legolas melawan para orc. Pas Tauriel manggil Kili, Bolg datang nyerang dia. Karena kalah fisik, Tauriel terpojok tuh. Kili datang dong. Tapi dia langsung dibunuh Bolg.
Tauriel pun marah dan mencoba melawan Bolg. Legolas yang lihat itu langsung bergegas menuju Tauriel. Bertempurlah ia melawan Bolg. Di saat yang sama, Thorin juga melawan orc dan gak sengaja membantu Legolas. Legolas yang lihat Thorin terpojok langsung lempar pedangnya untuk ngebantu Thorin. Pasukan Azog dari Gundabad udah tiba. Dia pun berduel dengan Thorin dan Legolas berhasil membunuh Bolg. Azog melihat sekawanan burung dari belakang Thorin. Wah, ternyata pasukan hewannya Radagast dong. Ada Beorn juga. Thorin pun berhasil membuat Azog tenggelam. Namun dia belum tewas. Thorin pun sengaja terhunus pedang supaya dia bisa menusuk Azog. Azog pun tewas. Bilbo yang baru sadar dari pingsannya langsung nyamperin Thorin. Thorin ngucapin salam perpisahan sebagai sahabat. Thorin juga minta maaf atas perbuatannya dan berterima kasih karena udah buat dia sadar. Legolas bilang ke Thranduil kalau dia mau pergi. Thranduil pun nyuruh dia ke utara dan ngasih tahu kalau ibunya sungguh sayang kepadanya. Lalu Thranduil nyamperin Tauriel yang bersedih atas kepergian Kili. Dan para kurcaci pun mendatangi Thorin. Lalu, Thorin, Fili, dan Kili akan segera dimakamkan. Setelahnya, Bilbo berpamitan kepada Balin karena tugasnya membantu Erebor sudah selesai. Dia juga berpamitan kepada semuanya. Dia minta semuanya untuk mampir ke rumahnya kalau mereka lewat. Bilbo diantar Gandalf sampai perbatasan Shire. Ternyata Gandalf udah tahu kalau Bilbo punya cincin ajaib. Mereka pun berpisah. Saat Bilbo sampai rumah, dia heran. Banyak orang yang ngebawa barang-barangnya. Jir, barang-barang rumah dia dilelang dong. Warga setempat ngira dia itu udah mati. Di dalam rumah, dia merenung dan ngeliatin cincinnya. Lalu kembali ke Bilbo yang udah tua. Kemudian, dia seneng banget karena Gandalf ngetok-ngetok rumahnya. Dan film pun selesai. Ya ampun, kenapa akhirnya sedih begini sih? Thorin mati, Kili-Vili mati, Bilbo juga harus berpisah dari kawan-kawannya. Tapi salut banget deh sama Legolas. Dia kan suka ya sama Tauriel. Dan padahal dia tahu kalau Tauriel suka sama Kili, tapi dia tetap ngebantuin Tauriel ketemu cintanya. Anjir, gentleman banget, parah. Oh iya, berhubung Sauron belum mati, film ini masih berlanjut ke film Lord of the Rings loh. Makasih udah nonton video Movie Rastis. Jangan lupa komen-komen ya. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.